Saudara, bagaimana kita bisa menguasai diri kita kalau kita masih dikuasai oleh keinginan daging? Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih dikuasai oleh keinginan mata. Yang ketiga, kita masih dikuasai oleh keangkuhan hidup. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Kita akan melihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Tolong dibaca. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, saudara, kita melihat firman Tuhan berkata begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita harus menguasai diri kita. Yang pertama, yaitu kita masih dikuasai oleh kedagingan kita. Kenapa sampai kita masih dikuasai oleh keinginan daging? Karena kita masih hidup dalam kehidupan yang lama. Hidup lama masih ada. Haleluya. Saudara yang sekarang sama seperti saudara yang dulu. Itu saudara masih dikuasai oleh keinginan, ya, oleh kehidupan lama. Hidup lama muncul lagi. Masihkah kita dikuasai oleh keinginan, yaitu kehidupan lama ini? Masih, saudara? Kehidupan lama saudara masih pegang. Saudara tidak mau lepaskan. Saudara tidak mau biarkan itu terlepas dari diri kita. Kita akan melihat dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13. Sudah dapat? Tolong dibaca. Silakan, siapa saja. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Ya, saudara, kita harus melupakan apa yang ada di belakangnya, itu kehidupan lama kita. Masih saudara bawa kehidupan lama? Salah satunya malas. Malas itu adalah bagian dari kehidupan lama. Amin. Malas yang dulu sama seperti malas sekarang. Kita dulu gak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita sekarang masih. Itu kehidupan lama. Kita masih tinggalkan ibadah kita, saudara, yang dulu kita, sekarang kita juga masih tinggalkan ibadah. Itu kebiasaan. Ada nih? Ya, hidup lama itu. Kita masih masa bodoh dengan Tuhan, yaitu kehidupan lama. Dulu kita hidup lama, saudara, kita tidak mau tahu dengan Tuhan, kita tidak mau tahu dengan kerohanian kita. Sekarang kita sudah datang kepada Tuhan, kita masih saja membawa kehidupan lama kita kepada kehidupan yang sekarang. Dulu kita pakai alasan banyak macam, saudara. Sekarang juga masih pakai alasan banyak macam. Itu lama, hidup lama. Amin, saudara. Kalau kita sudah diperbarui, hal-hal itu tidak akan mungkin ada lagi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Masih adakah itu padamu? Masih adakah itu padamu? Ngomong
masih Tuhan, saudara bangga masih. Tapi saudara nggak mau berubah, berdoa ya. Sami mawon, sama saja. Tidak ada perubahan hidup kita sedikit pun, saudara. Kita masih bawa hidup lama kita. Dan itu merupakan kebanggaan kita. Kedua, haleluya, tengking dalam nama Yesus. Segala kebanggaan hidup lamamu buang dalam nama Yesus. Amin. Itu kebanggaan yang sia-sia. Kebanggaan yang sia-sia. Gak bisa Pak Edison. Itu kebanggaan yang sia-sia yang kita lakukan dari dulu sampai sekarang. Kebiasaan kita tidak pernah berdoa dulu, sekarang sama saja doa susah. Itu kebiasaan lama. Dulu bangunnya susah, sekarang juga bangunnya juga apa? Susah. Itu kebiasaan lama. Saudara pikir kebiasaan lama, karakter kelakuan kita enggak. Itu hal-hal yang kita bawa warisi dari dulu sampai sekarang, itu kebiasaan lama. Bukan dosa saja, tapi kebiasaan hidup. Yang pertama, yang kedua adalah kebiasaan buruk. Amin. Amin. Kebiasaan buruk masih kita bawa. Karakter, gampang tersinggung, kebiasaan buruk. Terbanyak bukan alasan, itu kebiasaan buruk. Kalau untuk Tuhan tidak pakai alasan. Kebanyakan kita alasan apa? Kita kebanyakan beralasan apa? Alasan capek. Yang kedua, alasan apa? Ngantuk. Yang tiga, alasan apa? Kerja. Itu tadi. Alasan kerja. 4, alasan apa? Pilek, sakit. Padahal pilek dalam nama Yesus hilang pasti. Amin saudara. Alasan apa lagi? Alasan apa lagi saudara? Banyak alasan. Itu kebiasaan buruk. Kalau sekali kita pakai alasan, selanjutnya kita akan buat alasan terus. Haleluya. Alasan itu bagaikan penyakit menular. Katakan gitu kan, alasan itu penyakit menular. Penyakit. Kenapa nggak ibadah? Aduh, ada tamu, padahal nggak ada tamu. Haleluya. Dia tiba-tiba di mall. Haleluya. Tiba-tiba jalan-jalan, shopping. Itu kebiasaan. Sekali Anda buat alasan, selanjutnya alasan itu akan datang terus dan akan datang terus, yang akan menguasai hidup. Masih mau pakai alasan? Di dalam Tuhan tidak ada alasan. Haleluya. Kalau Anda pakai alasan, Anda akan ketinggalan. Waktu ini berjalan. Waktu bisa dikembalikan kan? Bisa dikembalikan kan? Tidak bisa. Kita akan ketinggalan jam. Kalau dari sekarang kita tidak mulai bertindak lagi, kita mulai memacu diri kita tidak mau melangkah lagi, kita tidak mau berlari lagi. Firman Tuhan katakan, dan berlari-larilah kepada tujuan. Amin. Jangan kita jalan santai. Ya kan? Jalan santai nih saudara. Lenggang kangkung. Amin saudara. Jalan santai.
Firman Tuhan katakan lari. Biasa telat. Biasa telat, ngomong kiri kanan. Biasa terlambat itu kebiasaan buruk. Ngomong. Biasa telat itu kebiasaan buruk. Buang. Kalau telat karena ada alasan, tapi tadi nggak bilang nggak boleh ada alasan, benar kan? Tidak pakai alasan. Kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Waktumu, amin. Hidupmu, kasih yang terbaik. Masih kasih separuh? Misalkan Tuhan kasih berkat kepadamu, saudara bilang, Tuhan, aku minta mobil, tapi tolong Tuhan, aku masih sibuk ini. Nanti sekali-sekali ya, pikir ya, sebulan 2 kali lah aku ibadah. Tuhan kasih mobil enggak? Kasih, tapi separuh. Mau saudara? Mau saudara? Mau saudara Tuhan kasih mobil separuh, bannya 2. Haleluya. Mau? Kalau Anda berikan hidupmu kepada Tuhan separuh-separuh, berkatmu akan separuh juga. Saudara mau Tuhan separuh, mau Tuhan itu separuh, mau berkat yang utuh atau separuh? Utuh ya, utuh itu kayak idaman kita, amin saudara. Tapi kenyataannya nggak ada, karena kita masih lari, masih tinggalkan waktu kita. Ini kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan, buang jauh-jauh. Ini adalah termasuk keinginan daging. Kedagingan kita harus kita kuras habis. Seperti saudara sedang menguras kamar mandi, bak mandi, benar kan? Kuras habis, digosok. Haleluya. Amin. Kalau saudara sedang membersihkan kamar mandi, saudara berpikir bahwa diri saudara lagi dibersihkan. Haleluya. Amin. Itu kebiasaan buruk yang kita harus tinggalkan. Yaitu yang pertama adalah bagaimana kita bisa menguasai diri kalau kita masih hidup dalam dikuasai oleh keinginan dan yaitu hidup lama kita dan kebiasaan buruk. Yang kedua adalah keinginan mata. Keinginan mata. Kita dalam hidup kita ini kita masih mengandalkan, menggunakan penglihatan kita daripada memakai iman. Kita selalu melihat dari apa yang kita lihat. Benar? Iman itu bukan melihat. Haleluya. Amin. Iman itu merasakan. Kalau saudara iman itu melihat, segala sesuatu yang kita inginkan itu tidak akan pernah terjadi karena kita melihat cocok dengan tidaknya, situasi bagaimana. Tapi kalau kita pakai perasaan belum kelihatan ini, tapi karena kita beriman, kita percaya dan itu akan terjadi. Jadi saudara, kita melihat bahwa keinginan mata itu kebanyakan karena apa yang kita lihat, bukan apa yang kita imani. Saudara percaya bahwa saudara dipelihara oleh Tuhan, tapi kita masih pakai penglihatan, kita tidak pakai iman. Makanya segala keadaan waktu kita terobos tanpa kita pakai iman kepada Tuhan. Makanya kalau waktu kerja, haleluya. Waktu ibadah, Jangan waktu ibadah saudara pakai untuk kerja.
Stop itu. Amin. Siapapun dia, jemaat maupun ketua komsel. Amin. Kalau ketua komsel harus kasih contoh yang terbaik. Anda harus hadir dalam ibadah. Ingat ya, tidak bisa ditolerir. Lalu para ketua-ketua komsel, lu harus kasih contoh. Bagaimana anakmu mau ibadah, mau ikut ibadah kalau Anda nggak ibadah? Sekarang nggak pakai online, haleluya. Online bagi memang yang nggak bisa. Nanti tiba-tiba saya stop online gimana? Halo, amen, amen. Gimana? Kita stop aja online, tapi kasihan Pak Lukas. Pak Lukas nanti nggak ibadah. Jadi saudara, online ini hanya dikhususkan ke Pak Lukas. Haleluya. Oh hebat Pak Lukas ya. Ya khusus dia online. Karena nggak bisa, saudara. Kita yang harusnya offline, kita mau online. Karena apa? Kenyamanan. Nyaman di rumah, santai, bro. Duduk santai di depan handphone. Amin, saudara. Nyaman, benar gak? Tidak melakukan apa. Saya mau tanya, saudara lebih senang online apa offline? Yang benar, tapi dalam hati online. Offline apa online? Jangan lain-lain, saudara. Kita, saudara, ibadah itu akan terjadi dua hal. Ingat ya, perhatikan. Ingat, perhatikan saudara. Ibadah itu akan terjadi dua hal. Kalau hanya terjadi satu hal dan tidak terjadi hal yang satu, saudara, itu bukan ibadah. Itu menonton. Haleluya. Ibadah itu terjadi dua hal. Ingat ya. Kalau live streaming itu hanya bukan keterpaksaan, benar enggak? Karena keadaan. Ibadah itu harus terjadi dua hal, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Halo? Itu yang pertama. Ingat, ibadah itu akan terjadi dua hal, bukan satu hal, dua hal, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Kalau hanya persekutuan kita dengan Tuhan, kita hanya menonton Tuhan. Haleluya. Benar enggak? Tapi yang kedua, kita harus memiliki persekutuan dengan saudara seiman. Amin. Saudara harus ketemu. Amin. Ketemu enggak? Saudara sekarang lagi ketemu sama siapa? Ferdi ketemu sama siapa? Pak Joni, Pak Yogi, ya semua ketemu. Ini terjadi persekutuan antara saudara seiman. Kalau dua hal ini terjadi, ini namanya ibadah. Kalau pasar itu apa? Apa pengertian pasar? Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Kalau gereja adalah tempat pertemuan antara apa? Kita dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan kita dengan saudara seiman. Kalau waktu ibadah saudara ke pasar, saudara tidak ketemu Tuhan, tapi saudara bertemu apa? Penjual. Kalau saat ibadah saudara masih jualan, saudara ketemu sama siapa? Pembeli. Saudara ketemu sama Tuhan enggak? Kagak. Amin. Amin. Ibadah itu ada dua. Satu yang pertama apa? Ada persekutuan antara kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah ada persekutuan antara kita dengan saudara seiman. Ketemu sama Pak Joni, Pak Yogi, semua Pak Yeremia, semua kita harus ada persekutuan antara kita dengan saudara seiman. Kalau di rumah ketemu sama saudara seiman enggak? Ya.
hanya kita ketemu dengan Tuhan, tapi tidak ada persekutuan antara kita dengan saudara. Makanya saudara, ibadah online itu hanya untuk Lukas. Haleluya. Kita sudah offline. Makanya tidak ada alasan. Ingat ya, tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah. Alasan apapun, kerja atau apapun, sudah minta libur. Haleluya. Karena saya mau harus ibadah. Pak, nanti foto gaji. Gak apa-apa. Haleluya. Halo, siap? 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 Siap dong. Saya kalau berbicara jujur saja, amin. Amin. Nah, saudara sudah tahu saya ngomong jujur. Jadi harus saudara terima dengan iman. Amin. Jadi saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita kalau kita masih diliputi dengan keangkuhan hidup? Keangkuhan hidup adalah kesombongan. Orang yang sombong adalah orang yang tidak butuh Tuhan. Saya mau tanya, saudara butuh Tuhan? Butuh, kita butuh Tuhan. Tapi kita kadang berpikir, Tuhan butuh saya. Tuhan gak butuh Anda. Amin. Amin. Waktu Bilyam disuruh mengutuk saudara bangsa Israel, pada saat dia mau berbicara kutuk saudara, Tuhan pakai siapa? Keledai. Jangan saudara salah ngomong, kedelai, salah. Keledai berbicara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Untuk berbicara sama kita. Kadang situasi saat di mana kita hadapi, saudara, itu Tuhan sedang berbicara. Kalau Anda membutuhkan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara pada Anda. Haleluya. Amin. Kalau kita butuh Tuhan, Tuhan akan berbicara begini. Nah, makanya firman Tuhan, sabarlah itu hamba-Ku yang setia. Kenapa? Dia butuh Tuhan. Haleluya. Setia itu adalah butuh Tuhan. Kebanyakan orang setia kalau apa? Kondisi minus, masalah. Benar gak? Kalau kita baru punya masalah baru kita datang sama Tuhan. Benar gak? Kalau kita mulai sakit kita datang sama Tuhan. Tapi kalau kita sehat walafiat, bugar, kita nggak butuh Tuhan. Yang kita butuhkan apa? Uang. Saya mau tanya, saudara butuh Tuhan atau butuh uang? Dua-duanya? Aduh, butuh Tuhan dan uang. Saudara butuh Tuhan, Tuhan kasih uang. Amin. Tapi kalau saudara butuh uang, saudara nggak dapatkan Tuhan. Carilah sumbernya. Haleluya. Amin. Sumbernya adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Dan salah satunya uang itu adalah punya Tuhan. Semuanya punya Tuhan. Kita butuh Tuhan. Untuk itu saudara datang beribadah, saudara sedang butuh Tuhan. Saudara ke komsel, saudara sedang butuh Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan kita merasa bahwa segalanya kita punya lalu kita tidak butuh Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam segala keadaan apapun. Saudara, dalam situasi apapun kita butuh Tuhan. Baik dalam susah maupun senang. Haleluya. Amin. Senang dalam keadaan situasi diberkati, saudara datang sama Tuhan untuk apa? Saudara mengucap syukur. Haleluya. Lalu tatkala kita susah kita datang sama Tuhan untuk apa? Ya mengucap syukur juga.
Jangan saudara datang sama Tuhan hanya untuk apa? Cari berkat supaya saudara diberkati. Tatkala saudara sudah diberkati, saudara hilang. Tatkala saudara diberkati maupun saudara dalam keadaan kekurangan, saudara datang sama Tuhan mengucap syukur atas segala keadaan. Haleluya. Kadang-kadang kita tidak mengucap syukur. Kadang waktu kita mengalami kelimpahan baru kita bisa bersyukur, benar? Tapi kalau dalam keadaan susah, karena mengucap syukur itu hilang dari diri kita. Yang ada apa? Bersungutan, kekhawatiran, ketakutan yang akan muncul dalam diri kita. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang dia harus lakukan adalah dia menaikkan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur itu bukan dalam keadaan baik saja, tapi bersyukur dalam keadaan yang tidak baik. Dan kalau engkau mengalami masalah, engkau bersyukur. Karena apa? Lewat masalah engkau sedang diproses menjadi lebih baik. Haleluya. Amin. Dan kalau engkau lagi diberkati, Anda bersyukur. Karena apa? Tuhan masih mempercayakan berkatnya. Bukan berkatmu, bukan uangmu loh. Berkatnya kepada. Jangan sampai Tuhan ambil semua. Firman Tuhan katakan bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Itu firman Tuhan minggu lalu. Susah payah Pak, tidak menambahi. Saudara, kita belajar untuk menguasai diri kita, yaitu menguasai keinginan daging kita, amin. Kemudian keinginan mata kita serta keangkuhan, kesombongan kita. Banyak kan kita butuh Tuhan itu karena berkatnya saja, benar. Tapi kalau saudara kita kehilangan berkat, kita kehilangan apa? Keinginan kita untuk mencari Tuhan. Makanya saya bilang, saudara, ibadah kita sekarang sudah offline, bukan online. Jadi saudara, tidak ada alasan saya online dan offline. Haleluya. Datang ibadah, amin. Tidak pakai alasan apa? Alasan kerja, alasan apa? Tidak. Alasan ada tamu, bawa tamu itu datang ke gereja. Haleluya. Amin. Kita melatih diri kita, menguasai diri kita dulu. Ya, itu harus kita lakukan senang. Puji Tuhan, saudara. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi saudara. Semoga saudara kita diberkati oleh Tuhan dan berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan. Dan yang lebih berbahagialah lagi adalah apabila kita mampu melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar, kami terima bersama. Kami mau menguasai diri kami sehingga kami tidak dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup yang menguasai kehidupan kami. Kami mohon Tuhan ada bersama dengan kami, kuatkan, mampukan kami menghadapi keadaan situasi apapun saat ini. Kami mau mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, karena kami tahu Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Bagaimana kalau kami datang kepada sumber itu, maka kami menemukan sumber dan menemukan berkat yang sudah disediakan bagi kami. Terima kasih Bapak, Bapak sudah selesai berbicara, tapi kuasa Roh Kudus yang akan berbicara senantiasa mengartikan setiap firman ini bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan.